Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang ada di bab 9, yaitu seputar menghormati orang tua dan menghormati guru, ya. Menghormati orang tua dan menghormati guru. Baiklah anak-anakku sekalian, coba perhatikan di sini ada peta konsep, ya, peta konsep mana materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah seputar peta konsep berikut. Yang pertama, pengertian hormat dan patuh terhadap orang tua, kemudian pengertian hormat dan patuh terhadap guru, memahami ayat dan hadis tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Kemudian selanjutnya sebagai aplikasi adalah sikap hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, sikap hormat dan patuh terhadap guru. Jadi terhadap sikap hormat terhadap orang tua dan sikap hormat dan patuh terhadap guru. Jadi ini adalah peta konsep yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Coba perhatikan. Pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat berarti menghargai, takzim, dan khidmat kepada orang lain, baik orang tua maupun sesama anggota keluarga. Dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditunjukkan dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti merupakan kewajiban anak kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia. Ya. Pengertian hormat dan patuh terhadap guru. Jika tadi adalah pengertian hormat dan patuh terhadap orang tua, nah sekarang pengertian hormat dan patuh terhadap guru. Guru merupakan bapak rohani bagi seorang murid. Gurulah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu pendidikan, akhlak, dan bimbingan para muridnya. Maka menghormati guru berarti penghargaan terhadap anak-anak kita. Dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang. Jika ada istilah orang tua atau ayah dan ibu adalah orang tua di rumah, sementara guru adalah orang tua di sekolah atau orang tua di lembaga pendidikan. Guru adalah pewaris para nabi, karena lewat seorang guru wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali mengkhususkan seorang guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru langsung sesuai kedudukan para nabi. Ya, sebagaimana dalam sebuah pepatah Arab dikatakan fasbir lidaika in japau tatabibaha wa qna lijahlika in japau tamualliman. Rasakanlah kamu dengan penyakitmu jika kamu tidak menghormati seorang guru, dan rasakanlah kebodohanmu jika kamu tidak menghormati seorang guru. Untuk selanjutnya, memahami ayat hadis tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Nah, di sini ada beberapa ayat dan hadis tentang hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Ayat dan hadis tersebut berisi tentang bagaimana kita sebagai anak atau murid patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Ayat dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Berikut adalah ayat atau hadis yang berkenaan dengan hormat terhadap orang tua, dan ini adalah hadis tentang hormat terhadap guru, ya. Dalam untuk dalil yang membahas tentang hormat terhadap orang tua itu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Sementara hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 121. Untuk hadis tentang hormat terhadap dan patuh kepada orang tua terhadap guru itu adalah terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 9, ya. Dan hadisnya adalah hadis riwayat At-Tabrani nomor hadis 1077.
Firman Allah Subhanahu wa taala tentang hormat dan patuh kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ya. Ini dalil tentang hormat dan patuh kepada orang tua yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, di sini penjelasan ya, penegasan tentang firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Isra ayat 23 dan 24 berisi tentang kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang muslim. Di antara kewajiban itu adalah yang pertama, untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembah dan beribadah hanya kepadanya serta tidak menduakannya. Ini nomor satu, yang paling pokok adalah senantiasa beriman dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara berkata baik kepadanya, tidak membentak, tidak mengeluh dan membantah perintahnya, baik dengan kata maupun yang lainnya. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, kedudukan orang tua itu berada kedua setelah kedudukan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang hormat dan patuh kepada guru. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun anal laili sajidan wa qa'ima yahdzurul akhirati wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pembelajaran. Ya, ini disebutkan orang-orang yang berakal sehat atau orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Pasti itu tidak sama kedudukannya dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Penegasan dari ayat tersebut adalah dalam surah Az-Zumar ayat 9 memberikan penegasan bahwa orang berilmu tidak akan pernah dapat disamakan dengan mereka yang tidak berilmu. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebagai orang yang berilmu, guru adalah orang yang derajatnya lebih mulia dibandingkan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu, wajib bagi kita menghormati mereka serta patuh dan taat terhadap nasihat dan perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat atau aturan agama. Nah, untuk selanjutnya adalah hadis tentang hormat dan patuh terhadap orang tua. Jika tadi ayat, ya, sekarang hadis. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 121. Amal apakah yang paling dekat kepada surga? Beliau menjawab, salat pada waktunya.
Aku bertanya lagi, dan apalagi wahai Nabi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, dan apalagi wahai Nabi? Nabi menjawab, jihad di jalan Allah. Nah, sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan, bahwa kedudukan berbakti kepada orang tua itu posisinya selalu kedua, ya. Jika di sini dalam hadis yang pertama adalah salat dalam awal waktu, ya, salat pada waktunya atau salat di awal waktu, maka yang kedua yang diperingatkan oleh Nabi adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian selanjutnya ditegaskan, ya, bahwa dalam hadis tersebut adalah tentang beberapa amal yang mampu mendekatkan diri pada surga Allah yang penuh kenikmatan. Apabila kita analisis lebih dalam, ada beberapa poin yang menjadi isi kandungan baik yang tersurat maupun yang tersirat dari hadis tersebut. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama. Kedua, berbakti kepada orang tua adalah amalan yang bisa mengantarkan seseorang masuk ke surga yang penuh kenikmatan. Dan yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua disebut setelah sholat dan sebelum jihad. Hal ini menandakan keutamaan ibadah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi kedudukannya itu selalu menjadi nomor 2 setelah beriman kepada Allah, ditunjukkan dengan amalan sholat, gitu ya. Kemudian selanjutnya hadis tentang hormat dan patuh kepada guru, yang artinya belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan jiwa, dan rendah hatilah pada orang-orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani nomor hadis 1077. Nah, di sini ada sebuah perkataan, ya, dari Malcolm X yang mengatakan bahwa education is the passport to the future. For tomorrow belong to those who prepare for it today. Nah, artinya pendidikan itu adalah kata kunci untuk masa depan, ya, untuk besok, untuk menjadi seseorang yang siap menghadapi hari ini. Artinya dengan pendidikan kita siap menghadapi masa depan. Ini adalah penegasan dari hadis yang disebutkan tadi. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk selalu rendah hati kepada orang-orang yang sudah mengajarkan kita ilmu. Seperti halnya guru, bersikap rendah hati dan di hadapan guru merupakan salah satu bentuk dari rasa hormat kita kepada mereka. Pada hakikatnya, guru adalah orang yang memberikan ilmu, dan dengan ilmu itu kita menjadi orang yang mulia di dunia maupun di akhirat. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya adalah bentuk aplikasi kita, ya, bagaimana setelah kita memahami materi yang disampaikan tadi, apa saja yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada sikap hormat dan patuh terhadap orang tua. Kita sebagai anak dari orang tua kita harus selalu hormat dan patuh kepada mereka sebagai balas budi apa yang telah mereka berikan kepada kita. Berikut adalah sikap yang mencerminkan rasa hormat dan patuh terhadap orang tua. Di sini ada sebuah petikan, ya. Dalam senyummu kau sembunyikan letihmu, derita siang dan malam menimpamu, dan tak sedetik pun menghentikan langkahmu untuk bisa memberi harapan baru bagiku. Satu, yang pertama perilaku yang harus kita tunjukkan terhadap bahwa kita ini hormat terhadap orang tua adalah yang pertama, bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik. Ya, artinya bergaul terhadap orang tua dengan cara yang baik wajib kita lakukan meskipun satu saat bertemu orang tua kita sudah berbeda agama atau menyuruh kita untuk mengikuti agama mereka tanpa harus mengikuti perintahnya yang bertentangan dengan syariat kita. Tetap harus menghormati mereka dengan baik Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah disebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi yang pertama adalah bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik, walaupun suatu saat mungkin kita sudah berbeda agama, ya, itu tidak menutup kemungkinan, atau mungkin orang tua kita dalam kondisi yang salah, ya, tetap peringatkan mereka tapi dengan cara yang baik. Kemudian selanjutnya, berkata kepada keduanya dengan lemah lembut. Tentu saja ini adalah merupakan bentuk rasa hormat kita terhadap orang tua kita. Karena seorang mukmin yang baik hendaknya mampu membedakan ketika berbicara dengan orang tuanya, temannya, anaknya, atau dengan yang lainnya. Berbicara kepada orang tua harus menggunakan bahasa yang mulia, lemah lembut, dan senantiasa tidak menyakiti perasaan mereka. Nah, ini jadi akhlak, ya, akhlak dalam berbicara. Sebagaimana dikatakan, fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Dan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, ini. Jadi yang kedua adalah berkata kepada keduanya dengan lemah lembut. Kemudian selanjutnya, bersikaplah rendah hati dan di hadapan orang tua dan tidak menyombongkan diri di hadapan mereka. Ya. Orang yang atau anak yang baik tentu mampu merendahkan diri di hadapan orang tua, meskipun puncak kejayaan ia tidak akan pernah lupa orang tua yang telah mengantarkannya menjadi seperti itu. Meskipun kita berada dalam posisi yang benar sebagai seorang anak, kita tetap menghargai dan menghormati kedua orang tua dengan tetap bersikap rendah hati terhadap keduanya. Walaupun misalkan kita sebagai seorang pejabat misalkan, ya, tetap saja karena kita adalah anak dari orang tua kita, maka perilaku kita harus tetap rendah hati, ya, jangan merasa diri kita benar, sebagaimana firman Allah, wahfid lahuma janahal dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Yang keempat adalah memberikan nafkah kepada orang tua, apalagi ketika mereka dalam kondisi tidak mampu dan tidak berdaya. Nah, ini jika kita sudah dalam keadaan mampu, maka berikanlah nafkah semampu kita, ya. Sebagaimana firman Allah, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini infak yang pertama adalah terhadap lil walidain. Nah, baru setelah lil walidain terhadap kedua orang tua, akrobin, ya, orang yang terdekat. Kemudian selanjutnya yatim, miskin, ibnu sabil, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Karena apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, itu semua Allah Maha mengetahuinya. Yang kelima adalah mendoakan kedua orang tua. Mendoakan kedua orang tua merupakan tuntunan yang diajarkan oleh para nabi dan Rasulullah, sebagaimana firman Allah tentang doa Nabi Ibrahim. Wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Nah, dalam doa ini mungkin yang sering kita kumandangkan setiap kali sholat adalah Allahumma ghfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Kemudian selanjutnya adalah tentang sikap hormat dan patuh terhadap guru, ya.
Ingat, di sini ada sebuah peribahasa. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Sekali lagi, orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Ingat nih ya, jadi yang melahirkan orang hebat itu adalah guru. Yang pertama, sikap hormat kita terhadap guru adalah mengucapkan salam apabila bertemu dimanapun dan kapanpun. Di sini dijelaskan, jika seorang muslim dengan muslim lainnya saja sudah dianjurkan untuk saling mengucapkan salam, sudah semestinya seorang siswa sangat dianjurkan untuk mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru, sebab merekalah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta pembimbing kita agar menjadi manusia mulia dan lebih dewasa. Yang pertama, ucapkan salam. Yang kedua adalah memperhatikan yang disampaikan oleh guru. Ya, ketika kita dalam pembelajaran misalkan ya, perhatikan guru saat pembelajaran merupakan perwujudan dan sikap kerendahan hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang siswa. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kesungguhannya ketika belajar sebagai salah satu kunci keberhasilan yang akan diraihnya di masa depan. Sebagaimana firman Allah, wal laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran surat An-Najm ayat 53. Yang ketiga, merendahkan suara di hadapan guru. Ya, merendahkan suara di hadapan guru. Ketika kita berhadapan dengan seorang guru, salah satu sikap hormat terhadap guru adalah dengan cara merendahkan suara kita sehingga kerasnya tidak melebihi suara guru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi la tajharul huba likajahri ba'dikum li ba'din an takhbatu a'malukum wa antum la tansurun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata padanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. Quran surat Al-Hujurat ayat 2. Selanjutnya, melaksanakan perintah guru selama perintah itu tidak bertentangan dengan yang disampaikan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah mendoakan guru. Ya, mendoakan guru. Sama dengan orang tua, guru adalah orang yang sudah banyak memberikan jasanya demi keberhasilan kita di masa depan. Oleh karena itu, mendoakan seseorang yang sudah banyak berkorban, membimbing, dan memberikan kita ilmu demi meraih cita-cita dan kesuksesan di masa depan adalah salah satu amal kebaikan yang bernilai tinggi dan mulia dari seorang siswa terhadap gurunya. Nah, jadi demikian pembahasan kita tentang hormat terhadap orang tua, ya. Dan demikian pembahasan kita tentang hormat terhadap guru. Mudah-mudahan pembahasan kita pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.